Saya mau bertanya Pak, ada nggak haulan dari pejabat kemudian kita semua datang seperti ini? Ada tidak? Ada tidak kira-kira haulan daripada orang kaya kemudian kita datang sekian ribu orang? Bahkan ada kira-kira di Indonesia ini yang bisa memecahkan rekor seperti yang kita banggakan bersama-sama, alhamdulillah, Abah Gunung Zaini yang hadir di dalam haulnya itu lebih daripada 2 juta orang. Rekor terpecahkan di Indonesia, Kalsel yang punya, Abah Gunung Zaini yang punya. Masya Allah. Siapa beliau? Dia orang kaya? Dia pejabat? Tidak, tapi beliau seorang alim. Kenapa beliau begitu mulia? Sampai kita semua datang ingin menilap berkah, ingin mendapatkan keberkahan, ingin supaya kabul hajat, ingin supaya diampunkan dosanya. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang paling banyak kebaikan-kebaikannya sampai meluber. Maka kemudian kita itu datang hanya untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang meluber daripada dirinya itu. Ya, seorang Habib, ya, Habib Segap Baharun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dicintai Allah, coba kita sudah menyimak tadi pujian, sanjungan daripada seorang Habib, ya, Habib Segap Baharun yang menyanjung Abah Guru Sekumpul. Luar biasa sekali. Habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung Abah Guru Sekumpul. Beliau mengatakan, kita tidak pernah melihat di Indonesia ini haulan sebagaimana haulnya Abah Guru Sekumpul, ya. Nah, orang-orang yang kayaknya membenci Abah Guru Sekumpul ini orang-orang yang tidak suka haul juga, ya. Atau orang ini tidak pernah datang ke Kalsel, tidak pernah datang ke Kalimantan Selatan, tidak pernah datang ke Martapura, dan belum mengenal Abah Guru Sekumpul secara dekat. Imam Ghazali, beliau itu tidak menyukai filsafat, ya, Imam Ghazali. Akan tetapi beliau berusaha sebelum mengkritisi orang yang ahli filsafat, beliau belajar dulu filsafat. Ya, filsafat itu dipelajarinya dulu. Setelah belajar filsafat, dipelajarinya. Dulu Imam Ghazali itu paling benci dengan filosof, orang-orang yang mengedepankan filsafat, akal nalarnya. Kan tapi Masya Allah, setelah beliau mempelajari tentang filsafat, beliau menerima filsafat, tidak mengharamkan lagi. Ya, maksud kami di sini, kalau antum tidak menyukai khurafat, tidak menyukai haulan, tidak menyukai maulidan, sholawatan, hadrohan, coba antum pelajari dulu, ya, pelajari secara detail. Maulid itu contohnya banyak yang mengatakan maulid bid'ah, tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melaksanakan maulidnya, tidak pernah merayakan hari lahirnya, ya. Coba jangan pandang konteks dari luar, jangan lihat maulid itu dari casingnya, coba lihat maulid itu dari dalamnya. Apa yang diperbuat oleh orang-orang ketika maulid? Rata-rata orang-orang itu melaksanakan ketika maulid itu yang pertama pembacaan Al-Quran, ya, ayat suci Al-Quran. Ibadah bukan? Ya tentu ibadah. Bi waqtin wahin, di dalam setiap waktu dan keadaan itu membaca Al-Quran itu ibadah, ya. Ketika orang maulid, yang pertama dibaca adalah Al-Quran, yang kedua membaca Fatihah untuk guru-guru yang sudah mendahului kita. Terus yang ketiga, mulailah membaca sirah nabawiyah, ya. Kenapa kok tidak setiap hari membaca sirah? Ya karena di situ momentumnya, ya. Rata-rata orang itu senang ketika maulid, dan di sana momentum
daripada kita menceritakan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bukan ibadah? Ya ibadah, ya. Ya, begitu juga dengan haul Abah Guru Sekumpul. Disitulah kita menceritakan kebaikan-kebaikan Abah Guru Sekumpul. Coba Habib Segaf Baharun menceritakan tentang luar biasanya Abah Guru Sekumpul. Masa kita orang yang baru-baru ini bukan orang alim. Lagi sekali saya bukan mengatakan diri saya alim, ya. Lagi sekali saya bukan mengatakan diri saya benar. Tapi marilah kita cari kebenaran itu. Kalau seandainya kita hanya merasa benar, rasa itu belum tentu dia. Karena rasa itu bukan bagian dari dia. Ya. Rasa itu rasa. Orang yang merasa itu belum tentu dia juga benar. Makanya kalau ingin kebenaran yang sejati, belajar dan terus belajar. Ya. Belajar itu tidak menutup usia. Kalau kami lihat orang-orang di Yaman, orang-orang di Mekah, itu meskipun tua, dia tidak malu mengaji kepada orang yang lebih berpengetahuan daripada mereka. Dan mereka tidak malu untuk bertanya. Contohnya di Mujalasah Syekh Muhammad bin Ismail Zain yang ada di Mekah, itu banyak orang-orang yang lebih tua daripada Syekh Muhammad itu mengaji kepada beliau. Ya, tidak pandang bulu. Meskipun gurunya lebih muda, ya, Syekh Muhammad Ismail itu muda. Sedangkan yang ngaji-ngaji di beliau itu orang-orang tua, ramai banyak, ya. Dan kalau di Indonesia orang-orang yang ngaji ke Syekh Muhammad itu rata-rata seorang syekh juga, ya. Dan disinilah kita melihat kalau kita di Indonesia ini, kalau sudah satu guru di sana misalkan, ya, Yazid Jawas, ya itu mulu ditonton, ya, itu mulu di tempatnya ngaji. Coba ngaji ke Buya Ar-Razi Hashim, ke Abuya Habib Lutfi bin Yahya, ke Habib Rizik bin Syihab, ke Gus Miftah, ke Gus Baha, dan talaki di sana. Talaki itu ngaji, sudah ngaji. Terus apa permasalahan khurafat, coba tanyakan dulu, ya. Terus tanyakan pendapat beliau tentang khurafat itu. Apakah ta'adudul arwah atau bisa meraga atau rogo sukmo itu jadi 3, apakah itu khurafat ataukah memang benar ada? Enaknya antum tanya dan antum pelajari dulu, ya. Pelajari dulu dan bertanya. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.